Ulah kok ngene kok udah. Berapa orang ini? Baru berdua, Pak. Siapa Rinda enggak hadir? Belum tahu kan Pak Puri nge-share-nya kan di Classroom. Jadi mungkin belum lambat, pada ngapa. Oh ya. Udah nanti itu ya. Sekarang diminta presensinya ke Siakat ya. Nanti tolong saya akan posting di Siakat. Teman-teman tolong itu ya. Konfirmasi hadir itu ya. Karena diminta login Siakat minimal 30 menit itu. Klien server 2. Pak Pri tadi baru ngupload yang kelas ini ya, yang kelas pagi ya? Pagi ya. Yang sore belum diupload. Belum. Terus ini absennya di mana, Pak? Di Siakat aja, sesuai instruksi dari manajemennya. Bentar ya. Iya, maksudnya di yang di kuliah pagi atau yang di Nah, yang ini malam, video malam. kelas. Bentar lagi ini baru saya tulis ya. Sebentar lagi teman-teman bisa itu ya. Konfirmasi hadir atau komentar hadir di situ ya. Presensi pertemuan kali malam. Oke, kelasnya kelompoknya SS sudah saya posting. Kemudian kelas kelompoknya Okta sudah. Kemudian kelompok kelas Frans sudah juga. Kemudian kelompoknya Rinda juga sudah ya. Oke, sambil kita mulai ya, yang lainnya yang belum silakan sambil proses untuk masuknya ya, biar nanti waktu kita cukup. Ini udah masuk Bang Gun sama Mbak Anissa Octavia ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan selamat datang dalam perkuliahan online mata kuliah pemrograman web client server 2 dalam pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini akan membahas tugas yang sifatnya atau istilahnya semi mandiri ya. Nanti ada semacam rujukannya yang saya posting di Google Classroom. Kemudian silahkan teman-teman membuat mirip dengan referensi itu ya. Kemudian nanti ya teman-teman sudah bisa melihat postingnya ya. Iya. Ya, nanti mirip dengan itu. Namun kali ini akan saya jelaskan karena kebetulan referensinya juga bahasa Inggris ya. Sekaligus saya jelaskan ada fitur baru. Ini Pak bisa ditranslate. Punya saya Google-nya langsung translate. Oh, langsung translate. Ya, nanti saya jelaskan aja. Oke, ya nanti saya jelaskan ya semacam arahan ya itu nanti cara pengerjaannya seperti apa. Karena sebagian besar yang ada di situ itu sudah ada di aplikasi CRUDS-nya kemarin. Cuma hanya sekitar satu itu aja, satu fitur
yang belum ada di Google Translate ya. Belum ada di aplikasi CRUDS-nya, bukan Google Translate ya. Google Translate, tapi ya nanti itu kalau soal bahasanya itu ya silakan ditranslate pakai Google Translate itu. Nah, saya berikan penjelasan untuk memastikan pemahaman teman-teman sekalian soal rujukan yang akan dipakai ya. Oke, saya siapkan dulu untuk rujukannya. Ya ini ya. Basic Login System with Node.js and MySQL ya. Untuk suaranya dari teman-teman sekalian nanti saya matikan semua ya ketika saya memberikan penjelasan ya. Biar nanti jelas ini. Seandainya ada noise atau gangguan suara itu hanya bersumber dari saya saja. Jadi nanti kalau sumber suaranya lebih banyak tentu akan berisiko nanti rekamannya juga jauh lebih banyak noise-nya ya. Oke, suara teman-teman sekalian akan saya matikan, saya akan memulai penjelasannya. Jadi kalau teman-teman sudah melihat penjelasan yang kelas pagi, mungkin ketika saya jelaskan lagi untuk yang malamnya ini, ketika nanti ada kekurangan atau kurang jelas, bisa menjadi konfirmasi gitu ya. Nanti teman-teman bisa punya 2 rujukan ya. Oke, saya mulai, saya matikan. Oke, soal basic login sistem dengan Node.js, Express.js, dan MySQL ya. For this tutorial, we'll be doing something a little different. Instead of developing application with PHP, we'll be creating a login system with Node.js, Express, and MySQL. Jadi kira-kira panduan ini akan membuat suatu hal yang berbeda. Karena teman-teman mungkin sudah bisa misalnya googling sendiri, cari beberapa panduan itu ya. Namun di sini yang agak unik adalah panduan di sini meniru konsep dari PHP ya. Ketika membuat sebuah sistem login dengan berbasis web ya. Tentu dengan kalau PHP ya versi PHP-nya sama database sama-sama MySQL ya. MySQL ini ya. Kenapa menggunakan pendekatan itu dan pengajar memilih merujuk ke situ? Karena saya yakin untuk kalangan kita lebih banyak yang berpengalaman menggunakan PHP dibanding Node.js. Node.js sendiri merupakan teknologi baru. Memang referensinya belum banyak ya. Kebanyakan masih versi bahasa Inggris. Namun kalau kita sekarang itu ya mengawali untuk belajar Node.js, saya kira sangat bagus ya. Jadi pembelajaran kita di satu sisi mempelajari bahasa pemrograman yang sudah sangat populer yaitu PHP dan mempelajari juga bahasa pemrograman yang baru namun perkembangannya cukup menjanjikan ya. Kalau dilihat dari statistiknya, Node.js ini perkembangannya sangat cepat, bahkan hampir setiap minggu itu selalu muncul fitur-fitur baru ya. Jadi di sini banyak kalangan pengamat, analis mengatakan bahwa Node.js ini menjadi bahasa pemrograman masa depan begitu ya. Oke. Tulisan ini, subscribers have been asking for a Node.js tutorial, so I thought, hey, why not create a login system similar to that of the PHP login system tutorial I published a few months back. So here it is ya. Jadi tulisan ini didasarkan pada subscribernya si penulis yang menanyakan itu ya dalam sebuah postingan tentang PHP sistem login tutorial ya. Jadi karena dia tanya di postingan PHP sistem loginnya, dia berpikir bahwa dia perlu membuat yang versi Node.js-nya, tentu dengan pendekatan-pendekatan atau pola-pola program yang mirip dengan ketika kita membuat sistem login menggunakan PHP ya. The basic and advanced package include additional features and a download link to the source code. You can view screenshot below. Jadi kira-kira paket-paket yang dilibatkan
Nanti dari paket dasar sampai paket advance ya, paket lanjutannya. Nanti bisa dilihat untuk tampilan formnya itu kurang lebih seperti ini ya. What you will learn in this tutorial, jadi kira-kira yang akan dipelajari dalam tutorial ini. Yang pertama, the first, establish a connection to a MySQL database and selecting rows using MySQL queries. Ya. Jadi menetapkan koneksi ke MySQL database MySQL, kemudian menyeleksi baris menggunakan query MySQL. Saya kira ini sudah dipelajari pada pembelajaran CRUDS kemarin ya. The second, creating get and post request with Node.js and Express ya. Jadi membuat get dan post request ya, request get dan post ya dengan Node.js dan Express.js ya. Jadi untuk terutama post ya, post itu kemarin-kemarin kita sudah menggunakannya itu ya. Saya kira untuk get-nya nanti tidak diimplementasikan. Third, sending and receiving data from the client using Node and Express ya. Jadi mengirim dan menerima data dari klien menggunakan Node dan Express ya. Saya kira ini juga sudah dipelajari di bab CRUDS ya. Kemudian yang baru adalah fourth, creating sessions variables for clients. This will determine if a user is logged in or not. Jadi kira-kira membuat sebuah sesi ya, ini mirip dengan PHP. Jadi pendekatannya itu menggunakan analogi PHP. Ketika kita membuat sebuah sistem login, maka kita perlu membuat sesi ya, sesi login gitu ya, yang nanti disimpan dalam sebuah variabel. Ya. Nah ini ya. Di sisi klien, sesi login itu disimpan di sisi klien ya, yang menentukan untuk menentukan ini ya, apakah user itu nanti itu ya, pengguna atau yang mengakses halaman tersebut itu dikategorikan sebagai login atau tidak login begitu ya. Why create a login system with Node.js over something like PHP ya. Jadi kenapa sih kita membuat sistem login pada Node.js itu mirip dengan PHP ya. Node.js is powerful open source server environment using JavaScript as its core scripting language. Node.js is still fairly new to the web. Web developers around the world are using it more and more each year. Some say Node.js is the future for websites and applications. Ya. Jadi Node.js itu merupakan open source server ya, sisi server ya. Jadi kalau sisi kliennya kita gunakan JavaScript itu, namun di sisi kliennya bisa menggunakan Node.js yang bahasanya sama yaitu JavaScript ya. Istilahnya di sini core scripting language ya, yaitu bahasa scripting utamanya ya. Node.js is still fairly new to the web. Web developers, jadi memang Node.js itu memang baru dalam dunia web ya. Tapi ya, web developer, pengembang web di dunia menggunakannya ya, dan secara terus ya, more and more ya, each year ya. Jadi terus menerus dan terus dikembangkan begitu ya. Bahkan itu ya dikatakan sebagai web dan aplikasi masa depan ya. Node.js package manager already has over 4,500 package available for you to download. Those numbers alone prove how too fast it's growing. Jadi kira-kira sudah ada 450 ribuan paket ya yang sudah tersedia untuk di-download dan kebanyakan ya pengembangannya itu sangat cepat ya. If you're familiar with JavaScript, you will enjoy developing applications with Node.js. Ya. Jadi jika teman-teman familiar dengan JavaScript, saya kira nanti akan lebih mudah gitu ya membuat aplikasi dengan Node.js ya. Jadi untuk JavaScript saya kira walaupun kita pakai PHP pun
kita akan terpaksa menggunakan JavaScript di sisi kliennya ya. Entah itu pakai framework-nya seperti jQuery ataupun JavaScript yang pure, yang tanpa sebuah framework. But unlike PHP, ya, Node.js does not require Apache or Ning. Node.js is its own environment. Jadi tidak seperti PHP ya, Node.js itu tidak memerlukan Apache atau Ning yang biasanya kalau teman-teman belajar itu menggunakan SAM atau WinNing gitu ya. Tapi Node.js sendiri sudah memiliki lingkungan pengembangan tersendiri ya. Di requirement ya, jadi kebutuhannya ya nanti ketika membuat aplikasi ini, saya kira teman-teman sudah tahu MySQL Server, nanti bisa menggunakan paket aplikasi SAM di aplikasi SAM itu. Kemudian Node.js itu sendiri, saya yakin teman-teman sudah menginstalnya. Kemudian Express, ya, cara installnya jangan lupa ini ya, npm install express /save ya, biar nanti modulnya atau paketnya tersimpan di dalam project-nya ya. Kemudian Express Session ya, ini yang baru ya. Jadi untuk menginstal Express Session nanti npm install express /session ya. Jadi nanti yang unik itu di Express Session-nya. Jadi kalau yang sebelumnya kita belum pernah menggunakan session ya. Jadi sebenarnya ada beberapa session yang di luar Express ya. Tapi karena kita kemarin juga sudah belajar Express, session-nya kita gunakan miliknya Express ini ya. Kemudian jangan lupa install juga driver MySQL untuk Node.js ya. Nanti silakan npm install MySQL /save ya. Kemudian silakan buat sebuah project ya dengan nama node login, nanti tambahkan suffix atau akhiran sesuai nama masing-masing. Kemudian silakan buat file bernama login.html dan login.js ya. Nanti yang jadi servernya itu yang login.js ya. Untuk login.html-nya nanti akan dipakai untuk tampilannya ya. Nanti tepatnya ketika kita membuat sebuah form login ya. Getting started ya. Jadi mari kita mulai ya. Create a new directory called node login ya. You can create this anywhere on your computer. Jadi silahkan membuat sebuah directory seperti yang sudah sebelumnya bernama node login sesuai nama masing-masing ya. Run the command. Nanti silahkan jalankan sebuah perintah npm init ya, inisiasi project ya, seperti yang sudah sebelumnya. From the inside the directory, di dalam direktorinya, jangan lupa perintah ini jangan dilakukan di luar direktori ya. It will prompt us to enter a package name, enter login ya. Nanti masukkan aja data-datanya, tapi biasanya kalau kita itu ya npm init /yes ya. Jadi untuk isi datanya tidak perlu mengedit ya. When it prompts to enter the entry point, enter login.js ya. Jadi nanti ketika dijalankan ya, kemudian di enter, maka dia meng-enter login.js ini ya. Now we need to install the package listed in the requirements. While still in the command line, run the commands listed in the requirements above ya. Jadi nanti ketika dijalankan requirement di atas tadi yang di sini akan terlist ya, akan terdaftar ya. We should now have a new directory called node modules with all the modules installed. Jadi nanti ketika sudah menginstal requirement-nya ini akan terbentuk sebuah direktori bernama node modules ya. Di dalamnya akan ada paket-paket ya ketika instalasinya berhasil ya. Next, creating the login system ya, membuat login sistemnya ya. Login sistemnya number 1, create a new file called login.html ya. Jadi nanti membuat login berekstensi HTML ini ya. Kemudian kode programnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti sisi ini tuh CSS-nya itu ya, style-nya itu. Head, meta, title, kemudian style ya. Kemudian di dalamnya pengaturan berdasarkan kelas login form ya. Nanti di dalamnya ada pengaturan width, margin, font family, kemudian login form untuk
H1, tag H1 ya. H1-nya diatur text legend-nya, color, font size, padding, dan seterusnya. Kemudian untuk tag input ya, dengan type password dan type text itu diatur seperti ini, kurang lebih nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang ada di sini aja, tidak masalah. Kalau mau diedit sendiri ya silahkan, itu nanti edit width-nya, padding-nya, border-nya, margin-nya, kemudian box sizing-nya, dan seterusnya ya. Kemudian login form input type submit-nya ya. Jadi untuk mengedit tombol submit-nya ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya tadi ya, CSS Diatar yang pertama didasarkan pada kelas login form ya. Kemudian akan mengatur yang pertama adalah login formnya diatur seperti ini, kemudian H1 ya. H1-nya nanti di set seperti apa nih H1-nya. Kemudian input type text-nya ini yang diatur ya di CSS-nya ya. Input type text ini merupakan sebuah komponen form dengan nama username dan ini itu ya diberikan inisiasi required ya. Kemudian untuk type password-nya namanya sama password, kemudian sama required ya. Kemudian yang terakhir adalah submit ini ya. Jadi nanti di sini kalau diperhatikan type submit ini ya, input type submit akan diatur sedemikian hingga itu ya. Kalau berhasil ya, nanti kira-kira tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi tampilan membuat halaman HTML-nya saja. Kalau halaman HTML itu nanti dibuka langsung di browser juga bisa ya. This is just a basic login form design we'll use for our login system. The method for the form is set to post ya. Jadi metodenya di set post ya. Boleh perhatikan di sini. Method post dengan action out ya. And the action is set to out ya. The form data will be sent to our node server using this method. Jadi nanti datanya akan dikirim ke node servernya menggunakan metode ini ya. Now we can go ahead and create our Node.js application. Create a new file called login.js. Open the file with your favorite code editor. Jadi nanti kita bisa langsung membuat itu ya server Node.js-nya ya. Yang nanti silakan kasih nama login.js saja. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kemudian silakan buka dengan editor ya. Kita kemarin menggunakan Visual Studio Code, nanti lanjutkan saja menggunakan Visual Studio Code ya. We need to include the package in our Node.js application. Create the following variables and require the modules ya. Jadi nanti silakan menginclude paket-paketnya ya. Jadi nanti cara menginclude paket di Node.js sebenarnya ini caranya mirip dengan JavaScript ya. Disimpan dalam sebuah variabel atau konstanta nanti juga boleh ya. MySQL require MySQL, Express require Express, Session require Express Session, kemudian body parser require body parser ya. Kemudian path require path ya. We now need a database connect to run the below SQL statement either with command prompt or console or your preferred MySQL editor ya. Jadi nanti silakan membuat database ya, karena nanti kita connect ke database. Kurang lebih database-nya seperti ini ya. Create database is if not exist ya. Jadi nanti kalau ini cuma pengecekan saja, silakan buat database dengan nama kurang lebih seperti ini. Nanti disarankan dengan akhiran nama masing-masing ya. Kemudian ini bisa dibuat menggunakan HDSQL atau PHPMyAdmin ya. Kemudian use ya ini perintah SQL-nya ya. Kemudian create tabel if not exist, membuat tabelnya bernama account ini ya. Di dalamnya ada kolom-kolom ini ya. ID dengan tipe data seperti ini, username, password, email ya. Jadi kira-kira tipe datanya, strukturnya seperti ini ya. Kemudian engine-nya disarankan menggunakan InnoDB saja. Kalau teman-teman menggunakan PHPMyAdmin atau HDSQL,
sudah secara bawaan engine-nya InnoDB ya. Kemudian auto increment-nya sama dengan 2 ya. Boleh kalau auto increment-nya itu tidak perlu diatur 2 ya, sembarang itu tidak apa-apa, tidak masalah. Auto increment diaktifkan saja ya. Kemudian mengisi datanya ya. Mengisi datanya nanti setidaknya ada 1 baris ya, dengan ID, username, password, email, value-nya ID-nya 1, kemudian username tes, password-nya tes, kemudian emailnya ini ya. Kemudian jangan lupa itu ya, ID-nya dijadikan primary key ya, add primary key ID. Kemudian untuk ID-nya dibuat itu ya, not null ya, dan auto increment ya. Kalau ini tidak perlu, tidak apa-apa ya. Yang penting auto increment ini. This will create a database with the name login, and with the table accounts. It will also insert a test account with both the username password being test. Ya. Jadi nanti akan terbuat database dengan nama node login dan tabel accounts ya. Juga memasukkan data ya, data tes akun tes ya, dengan keduanya ya, password ya, dengan password dan username dan passwordnya adalah tes ya. We can now connect to our database with the following code. Jadi nanti kita membuat sebuah kode koneksi untuk mengakses database ya. Nanti kira-kira kodenya seperti ini. var connection, MySQL create connection, host, localhost, user root. Ini sesuai juga. Kalau teman-teman nanti pakai SAM itu settingannya mirip sekali dengan ini ya. Database-nya saja nanti dia disesuaikan nama database-nya ya. Kemudian remember to change the connection details to your own. Jadi nanti sesuaikan saja itu ya. Nanti kalau ada beberapa konfigurasi yang berbeda, sesuaikan dengan milik Anda masing-masing ya. Express is what we'll use for our web applications. This include package useful in the web development, such as sessions and handling HTTP request to initialize it we can do. Jadi nanti Express itu akan digunakan untuk aplikasi web kita ya. Di dalamnya memasukkan paket yang berguna untuk pengembangan web seperti session ya. Nanti kemudian ada untuk handling HTTP request-nya yang bisa kita itu ya inisiasi dengan var app express ini ya. Nah, nanti semua aplikasi kita buat setelah app tanda titik ini ya. Jadi nanti aplikasinya dibuat seperti ini, app use session gitu ya. We don't need to let Express know we'll be using some of its package. Jadi nanti kita perlu memberitahu istilah di sini ya. Bahwa kita atau Express-nya ini ya menggunakan paketnya ya. Kita memberitahu Express bahwa kita menggunakan paket session tepatnya di sini ya. App use session secret-nya diisi secret saja, kemudian receive true, save initialize true ya. Kemudian yang lainnya app use body parser URL encoded extended true, kemudian app use body parser .json ya. Jadi nanti kita set app-nya itu, maksudnya Express-nya ini kita set seperti ini ya. Make sure to change the secret code for these sessions. This sessions package is what we'll use to determine if the user is logged in the body parser. Package will extract the form data from our login HTML ya. Jadi nanti pastikan ini ya, namanya itu nanti dirahasiakan. Tapi nanti latihan itu seperti ini juga enggak apa-apa. Secretnya nanti kasih rahasia gitu juga enggak apa-apa. Tapi diingat-ingat bahwa nanti ini akan dipakai dalam program ketika akan mengecek apakah itu ya nanti seseorang itu benar-benar diizinkan tidak mengakses suatu halaman tersebut ya. Nanti kalau membuat aplikasi yang nyata itu sebaiknya dirubah ya dirahasiakan lah. Untuk body parser saya kira kemarin juga sudah itu ya teman-teman sudah menggunakan, nanti akan mengekstrak data form login dari form login HTML itu ya.
Ini menggunakan login HTML dulu. Nanti teman-teman silahkan kerjakan menggunakan login HTML. Tidak usah menggunakan template HBS dulu ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya bisa menggunakan baru mempelajari yang menggunakan HBS itu ya. We now need to display our login HTML file to the client ya. Kemudian kita perlu menampilkan login HTML file ya. Ini ke dalam klien ya. Jadi nanti untuk menampilkannya route-nya ini yang diisi kosong ini ya. Kalau yang lainnya kan nanti out dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kosong dia akan menjalankan ini ketika server baru pertama kali dijalankan ya. App get slash function request response send file path join dir name plus login HTML. Jadi nanti mendeteksi directory name, kemudian menjalankan login HTML ini. When the client connects to the server, the login page will be displayed. The server will send the login HTML file. Ya. Jadi ketika terkoneksi, login page halaman login akan ditampilkan ya. Server akan mengirim login HTML. Ya. We need to know handle the post request. Basically, what happens here is when the client enters their details in the login form and clicks the submit button. The form data will be sent to the server, and with that data, our login script will check in our MySQL accounts table to see if the details are correct. Nanti kira-kira ini akan menghandle request post ya nanti kali ini ya. Pada dasarnya yang terjadi di sini, ketika klien meng-enter tombol submit itu ya, mereka atau di dalam form loginnya itu, yaitu dengan submit button itu ya, form data tadi akan terkirim ke server ya, menggunakan sesuai dengan itu ya, action-nya tadi. Action-nya tadi adalah out tadi ya. Dan dengan itu data login kita akan kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengecek sesuai enggak dengan yang ada di database ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ketika nanti diklik submit dengan action out, maka dia akan diarahkan ke routing ini ya. App post ini ya. Kemudian out ini ya. Nah, ini perhatikan bedanya ya. Kalau pertama kali jalan, dia bisa menggunakan get ini ya. Karena dia menangkap alamatnya saja, kosongan saja gini ya. Tapi untuk itu ya, untuk menangkap sebuah post, karena tadi metodenya post, ini sebaiknya app post begini ya. Function, kemudian function request response ya. Kemudian menangkap ini ya, nilai-nilai pada form itu ya. Tadi request body username itu karena tadi di dalam formnya itu name-nya itu username ini, menangkap nilai ini ya. Nanti username-nya diberi nama apa ya. Kemudian sama untuk password-nya request body password ya. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah kita punya data-data ini yaitu variabel username dan variabel password, kita akan mengecek ini ya. If username and password, artinya jika username ada, password ada ya. Tidak kosong maksudnya ya. Connection query ya, membuat sebuah query untuk membandingkan dengan database ya. Query-nya kurang lebih select bintang from accounts where username and password sekian ya. Kemudian diisi sesuai dengan data-data yang sudah kita miliki tadi ya. Koma username password ini. Jadi ini sama ini akan diisikan ke sini ya. Ke tanda tanya ini ya. Kemudian function error results field. Jadi ini fiturnya query dari Node.js. Kita tinggal tulis saja seperti itu. Jadi kalau ada error nanti menampilkan error, kalau result ya nanti ada resultnya ya. Kemudian di dalamnya kita kalau berhasil ya, kita akan mengecek ya. If results length
more than 0, ya. Jadi nanti ketika results panjangnya lebih dari 0, ya, kemudian dia akan meng-create session, ya. Ini yang baru, ya. Jadi sessionnya ini cara kerjanya mirip dengan PHP. Request session loggedin, ya. Nanti ini sembarang namanya loggedin, ya. Kemudian dipilih true ini. Kemudian request session username-nya bisa diberi nama username, ya. Ini diisi dengan dari data ini, ya. Kemudian respon redirect home. Jadi nanti kalau artinya begini, jika ini tadi ketika select tadi masukkan password ada yang benar salah satu, namanya dan passwordnya satu pasang, ya, maka nilainya setidaknya akan ada satu baris. Satu baris artinya lebih dari 0, ya. Kalau lebih dari 0, maka dia akan membuat session baru, kemudian akan menyimpan sesi username ini, ya. Kemudian akan melempar ke halaman home ini. Jika tidak, dia akan ini, ya. Jika tidak benar, ya, artinya jika tidak ada yang sama dengan satu baris data pun pada database, dia akan mengirim ini, ya, keterangan ini, ya, incorrect username or password. Nah, ini boleh diganti dengan bahasa Indonesia nanti, ya. Kemudian respon N, ya, respon di akhir, ya. Else jika tidak, ya. Jadi jika tidak mengisi username dan password ini, ya, nanti kirim aja sebuah pesan ini, ya. Respon send, please enter username and password, ya. Kemudian respon N, ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi untuk aplikasi Zoom kita itu terbatas selama 40 menit. Jadi ini akan saya akhiri dulu meetingnya. Nanti silakan gabung lagi sesuai dengan ID dan password yang saya share lagi di Google Classroom, ya. Bisa dipahami, ya? Oke. Iya, Pak. Silakan segera cek Google Classroom.